aku 3 bersaudara, 2-nya cowok. Oke, Nah, bungsu cewek iya. ya. Dan dua-duanya itu teknik semua. Yang satu teknik mesin, yang satu lagi teknik sipil. Biar klop ya udah teknik dari elektro elektro aja. ya. Pasti kalau misalnya elektro kan bersangkutan sama listrik-listrik kan Kak. Ya itu udah biasa kayak kesetrum Oke. gitu, udah biasa banget. Yang bahan-bahan elektronika yang meledak itu udah biasa. Nah, wah beda ya. banget ya. Kuliah sama pekerjaan tuh, dunia pekerjaan sama dunia kuliah tuh beda banget, sangat-sangat beda, bertolak belakang sih menurut aku. Welcome back podcast Mimpi Meraih Inspirasi bersama Palkom Tech Opi. Oke, halo Palkomters, kembali lagi dengan saya Meita sebagai host. Seperti biasa, kita hari ini kedatangan tamu spesial ya. Kalau biasanya kita kedatangan tamu dari sekolah atau dari luar ya umum, kali ini kita kedatangan dari mahasiswa ya atau mahasiswi. Nah, hari ini seperti biasa kita ada di podcast Mimpi, podcast kesayangan kita di channel YouTube Palkom Tech Opi Mall. Langsung aja kita bersama Kak Regina. Halo Kak. Halo Kak, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kenalan dulu? Halo, Assalamualaikum. Nama saya Regina Septin Malini. Saya merupakan mahasiswi transisi di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dan saya sekarang sedang menjadi badan pengurus harian Himpunan Mahasiswa Elektro. Oke, dari teknik elektro Iya. ya. Oke, dari anggota Hima ya. Iya benar Kak. Oke. Nah, selamat datang ya Kak Regina di podcast kita. Ini sudah keberapa ya? Udah banyak juga, udah menjelang kedua bulan. Jadi kita mau cari inspirasi, kita sharing-sharing nih sama Kak Regina ya. Sebelumnya kalau boleh tahu nih, Kak Regina aslinya orang mana sih? Kebetulan aslinya Palembang Kak. Palembang. Iya. Oke. Tinggalnya di mana? Tinggalnya ini anak KM Kak. Oh, anak KM. KM berapa tuh? KM 5. Oh, KM 5. Iya. Oke. Kuliahnya di Universitas Muhammadiyah, jurusan Teknik Elektro ya. Oke. Nah, Kak Regina kan katanya tadi transisi ya. Itu Iya. gimana ceritanya kok bisa itu? Jadi sebelumnya aku kuliah dulu D3 Teknik Elektro, prodi Teknik Telekomunikasi. Terus udah wisuda, udah dapet gelar, lanjut lagi S1. Ya. Oh, di UMP ya. Di UMP. Kenapa Kakak pilihnya D3 dulu? Kenapa nggak langsung S1 aja waktu itu? Kemarin pengennya D3 dulu. Kemarin aturan alhamdulillahnya diterima di 3 universitas negeri di Palembang. Tapi nggak tahu hatinya bergerak ke D3 Teknik Elektro dan 2-nya itu bukan teknika. Duanya itu apa tuh? Satunya itu perbankan syariah dan satunya itu ilmu kelautan. Oke. Akhirnya pilih Teknik Elektro. Oke. Itu di tahun berapa Kak? Untuk yang D3-nya? 2017 Kak. 2017 sampai 2020. 2020 berarti sebelum corona ya. Iya. Masih sebelum. Oke. Nah, itu awal mula nih kan lulus teknik elektronya jalur apa sampai pilih teknik elektro? Kalau nggak salah kemarin ada 3 jalur ya. Kalau nggak salah itu jalur kayak undangan, satunya lagi kayak SBM gitu, satunya lagi kayak mandiri. Nah, aku dapetnya yang mandiri kemarin. Oke. Cuman bedanya itu kalau nggak salah kemarin cuman ada di uang pembangunan ya Kak. Kalau jalur kayak SNPTN itu kan nggak ada itu langsung uang SPP sama SBM itu juga uang SPP. Tapi kalau uang kayak di tes jalur mandiri itu kayak ada uang pembangunannya aja gitu kalau dulu ya. Tapi kalau sekarang kayaknya beda sih Kak. Kayak kalau nggak salah sih kalau sekarang itu udah kayak UKT gitu. Itu per UKT. Oke. Nah, emangnya alumni dari SMA mana Kak? Kebetulan dari SMA Negeri 13 Palembang Kak. Oh, SMA 13. Iya. Lulusan tahun 2017 ya? Iya. Oke. Itu kenapa sih Kak pilihnya elektro? Padahal kan tahu ya kalau teknik biasanya cowok-cowok nih. Ya, biasanya cewek itu perawat gitu kan. Kenapa nih? Kebetulan nggak mau kalah saing sih Kak sama kakak-kakak saudara. Aku punya
Aku 3 bersaudara, 2-nya cowok. Oke, Nah, bungsu cewek iya. ya. Dan dua-duanya itu teknik semua. Yang satu teknik mesin, yang satu lagi teknik sipil. Biar klop ya Oh, udah teknik dari elektro aja. ya. Oke, emang udah ada story-nya keluarganya Iya, teknik ya. Tapi sebelumnya emang seneng nggak sih di jurusan itu? Maksudnya atau ya udahlah biar klop aja gitu. Iya. Sebenarnya biar klop aja Kak. Pas waktu udah nyemplung, wah kayaknya susah banget, berat banget, kayak bukan fashion aku gitu kan. Tapi ya pas udah dijalanin ya udah bisa-bisa aja, alhamdulillah. Sebenarnya sempat kaget gitu ya. Iya. Oke. Sebelumnya fashionnya sendiri tuh kesukaannya, hobinya apa Kak? Kalau aku kayak hobi aku kayak ke seni-seni mungkin ya Kak, kayak desain gitu. Oh, desain. Aku sukanya kayak gitu. Tapi ya udahlah Kak. Udah nasib juga kan. Awal-awal pernah ngerasa aduh aku salah jurusan nggak? Iya pernah banget Itu gimana tuh? Kan biasanya ada yang milih stop ya, ada yang milih lanjut. Nah, kalau Kak Regina sendiri gimana? Mikir lagi sih Kak, kemarin kan pas waktu udah dinyatakan lulus dari 3 universitas itu, yang 2-nya itu udah kebayar semua. Nah tapi mikir lagi, aduh uang orang tua udah habis banyak nih, masa aku harus stop gitu. Jadi mikirnya kesana aja sih, harus lanjut pasti bisa gitu. Akhirnya udah ini ya lanjut sampai ke S1 Iya. ini ya. Dan kebetulan mau disuruh lanjut lagi Kak ini. Oh, ada rencana juga udah Iya. ya. Karena kan udah nyemplung ya, udahlah basis sekalian gitu kan ya. Nah, kalau suka duka sejauh ini nih jadi anak elektro yang paling diingat apa Kak? Suka dukanya ya pasti kalau misalnya elektro kan bersangkutan sama listrik kan Kak, ya itu udah biasa kayak kesetrum gitu, udah biasa banget. Yang bahan-bahan elektronika yang meledak itu udah biasa, terus error gitu. Apalagi kalau misalnya codingan itu kan nggak jauh-jauh dari situ kan, pasti bingungnya, aduh ya Allah stres banget kalau udah codingan itu banyak errornya gitu. Oke. Nah, menurut Kak Regina sendiri nih ya, kalau misalnya ada Palkomters di rumah nih yang pengen masuk teknik elektro, yang harus disiapin apa sih? Kayak misalnya skill atau apa gitu? Yang pertama skill, yang kedua benar-benar belajar, ya kita harus tahu dasar-dasar fisika gitu. Itu sangat-sangat penting sih menurut aku. Terus apalagi yang nggak suka matematika ya harus banget nyemplung matematika. Gitu aja sih Kak menurut aku ya selebihnya serahinlah sama yang di atas, bisa pasti. Masih bisa dijalani gitu ya. Menurut Kakak sendiri nih dari skill yang Kakak sebutin tadi persiapan, kalau misalnya yang baru ketemu nih ya sama elektro, bakalan kaget nggak sih? Oh ternyata gini gitu, yang ya nyemplung aja gitu. Pasti bakalan sih Kak, karena kan yang awalnya kita pikirnya enggak sejauh itu, ternyata jauh banget kita ilmunya itu, ilmu yang listrik mendasar gitu Kak. Nah sebelumnya nih pengen tahu dulu juga Kak ya, sehingga mutusin buat lanjut S1 tuh gimana ceritanya dari D3-nya? Kan udah D3 tuh, terus kebetulan pas udah wisuda corona, akhirnya kan banyak yang di PHK lah kemarin kan, terus juga sedikit banget tuh lowongan pekerjaan yang buka. Jadi ya udahlah kata orang tua, daripada nganggur terus di rumah terus nanti bosen stres, ya udahlah lanjut aja kayak gitu Kak. Oh akhirnya milih ke Muhammadiyah. Kenapa Muhammadiyah gitu Kak? Atau ada tempat lain nggak sih? Kebetulan kenapa Muhammadiyah kemarin kalau mau ke Polsri lagi itu sama aja Kak 2 tahun. Jadi kayaknya nanggung deh. Terus juga akrenya kemarin masih belum nggak terlalu baik ya kemarin. Terus kalau di Unsri pengennya Unsri tapi nggak buka tuh untuk lanjutan D3 ke S1. Kalau yang lain universitas lainnya kayaknya belum juga Kak, karena akrenya yang bagus masih di UMP kemarin. Kalau lanjut itu berapa tahun sih Kak? Seharusnya sih 1,5 atau 2 tahun ya Kak. Kalau di luar di Pulau Jawa tuh yang aku tahu. Tapi kalau di UMP itu 3 tahun. Oh 3 tahun. Ini tahun keberapa? Ini tahun kedua. Oh tahun kedua. Lebih ya. Berarti sekitar 1 tahun lagi lah. Ya, semester berapa sekarang Kak? Semester, kalau mau dibilang dari angkatannya, aku sebenarnya udah semester 5.
Oh, semester 5. Tapi kalau misalnya nggak angkatan, sebenarnya aku 1 semester lagi Kak di jatahnya. Iya, jatahnya di UMP 1 semester lagi itu skripsi. Oke, Kayak berarti kejar semester tayang. 7 ya berarti skripsinya. Nah, bergabung juga di Badan Pengurus Harian Hima ya. Iya. Dari awal itu udah gabung ya? Dari awal masuk UMP itu angkatan 2021 aku udah masuk. Sekarang menjabat jadi bendahara umum ya? Iya Kak. Sebelumnya dari awal masuk itu udah ini ya, udah menjabat juga ya? Sebelumnya belum Kak, kan dari awal masuk itu kita kayak calon anggota. Oh, calon anggota. Ya, habis itu baru tahun kedua baru masuk SK tuh, resminya gitu. Itu aku dikasih kesempatan untuk jadi wakil bendahara. Terus ini tahun ketiga aku dikasih kesempatan lagi buat jadi bendaharanya ya. Oke, nah kalau misalnya sebelumnya nih ya, kan gabung di Hima nih, itu berarti di zaman corona ya? Atau udah selesai dari tahun berapa? Iya, tahun 2021. Masih corona itu online berarti belajarnya ya? Iya, masih online semua itu. Mulai offline-nya dari tahun berapa? Tahun berapa ya? 2022 awal kali ya. 2022 tapi enggak, maksudnya enggak lama ya online-nya berarti ya. Kalau misalnya untuk Kak Regina sendiri kan di D3-nya itu offline ya. Nah, pas ketemu kuliahnya online elektronik kan banyak praktek ya. Gimana itu? Sebenarnya kalau di D3 kemarin kan pas mau akhir itu udah online Kak. Nah, karena corona itu. Jadi ya nggak terlalu terkejut terkejut banget pas waktu masuk di UMP ini online semua. Tapi ada kok beberapa yang dosennya yang minta offline karena nggak bisa banget, nggak bisa diiniin kan. Karena kan kalau elektro praktek ya. Tuh. Ini kan kalau lihat dari CV-nya Kak Regina nih banyak banget ikut organisasi ya. Nah, sepenting apa sih organisasi menurut Kak Regina? Menurut aku penting banget sih untuk menunjang prestasi kita di pendidikan. Kayak kan pasti ada kan kalau di kita mau wisuda itu kan ada syarat penunjang ini ya wisudanya, sidangnya gitu. Itu bisa jadi buat kita tambah-tambahan untuk nantinya gitu. Jadi nggak repot lagi gitu Kak pas waktu wisuda, nggak repot lagi, kita udah ada bekal gitu. Apalagi nanti di dunia kerja ya. Ini Kak Regina seneng di dunia seni teater ya? Oke, itu gabung di mana Kak? Organisasi apa? Oh, itu kemarin ikut di SMA ekstrakurikuler. Jadi kemarin ada cabang teater, udah ikut aja. Oh, sekarang masih nggak sih suka sama teater? Sekarang udah enggak lagi kan? Udah enggak, karena udah sibuk ya. Kayaknya enggak usah berdrama deh. Udah penuh drama ya hidupnya ya, tanpa ikut teater ya. Oke, nah kalau sekarang hobinya apa? Aku sekarang lagi hobi ngelukis sih Kak. Oh, lukis. Lagi kebetulan hobi ngelukis di berapa bulan ini. Itu awal mula kok tiba-tiba emang seneng tiba-tiba lukis atau emang dari dulu emang sudah, tapi ini sekarang lebih dari dulu sebenarnya udah seneng kayak ngewarnain gitu Kak, seneng kayak wah bagus nih warna-warna gini. Terus suka ngajarin anak-anak kecil kan ngewarnain gitu, tapi ya udah, tapi nggak dijalanin banget gitu. Tapi sekarang kayaknya harus deh, kayak pengen banget deh gitu. Rencananya ada nggak sih kayak misalnya mau didalemin lebih lagi gitu, kayak ya nantilah nextnya gitu? Ada sih Kak, pengennya gitu. Pengennya ya, karena memang jiwanya seni gitu ya, senang seni. Nah, untuk kedepannya nih Kak, kan kalau dari prestasi nih kan cerita-ceritanya Kakak, kira-kira nanti bakal kedepannya itu mau lanjutin seni atau mau fokus ke dunia elektro aja? Kayaknya mau fokus dulu ke dunia elektro, tapi ya hobi aja kalau kayak seni tuh. Untuk ngeluangin pikiran aja gitu ya. Oke, nah kalau di Hima sendiri nih Kak, kegiatannya ngapain aja sih biasanya? Kalau kita ada prokernya ya Kak, per tahunnya itu. Nah kalau sekarang kita lagi buka oprek gitu untuk anggota baru. Badan udah buka ya? Udah buka. Udah mau tutup malah kan. Udah mau tutup ya. Karena ada angkatan baru ya. Iya, ada angkatan baru, jadi ya harus dipilih kan mana yang harus masuk gitu. Harus yang
eh mewariskan nantinya menerusinnya gitu. ya. Oke, prokernya sendiri apa Kak kalau dari himanya? Kalau dari itu ada setiap tahunnya ada home ya, hari olahraga mahasiswa elektro. Oke, Gitu. olahraga. Iya. Ada English Club juga. Terus juga kalau nggak salah nanti ini tahun insya Allah ya Kak, ada nanti reuni alumni gitu. Oh, semuanya ya. Oke. Tapi insya Allah Insya Allah ada rencana. Iya, gitu ada ya. rencananya gitu. Kalau nggak salah ini mau Muswil ya, musyawarah wilayah nanti kan elektro itu ada forum komunikasi mahasiswa elektro Indonesianya. Jadi nanti di bulan Desember kalau nggak salah ada Muswilnya gitu. Oh, itu di mana? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Perwakilan gitu Iya, ya. perwakilan gitu. Oke. Nah, kalau misalnya English Clubnya Kak ya, itu anggotanya sendiri apa seluruhnya atau yang berminat aja gitu? Kalau ke tahun kemarin sih anggotanya aja. Tapi kalau nggak tahu ya buat tahun ini untuk umum atau gimana, kita belum rapat lagi Kak membahas tentang itu. Kalau di ini ya angkatannya Kak Regina, ada berapa sih jumlah mahasiswanya Kak di teknik elektro sendiri? Kalau di angkatan 2021 ya itu 104. 104. Berapa cowok tuh? Berapa ceweknya? Cewek deh yang dihitung ya. Kalau cowok pasti banyak ya. Yang cewek deh. Cewek itu 8 kalau. 8 dari 104 ya. Berapa kelas tuh 104? 104 3 atau 3 kelas ya. 3 atau 4. 8 itu beda-beda kelas ya. Ya, 8 itu beda-beda kelas dan kebetulan yang dari transisi cuma 5 Kak. Oh 5, jadi 3-nya yang baru ya? Iya, 3-nya yang maba ya. Astaga, ya emang teknik itu kan biasanya cowok ya. Oke. Terus sejauh ini nih Kak, ada cerita lucu nggak sih di masa-masa kuliahnya nih di akhir-akhir ini kan pasti banyak lah pengalaman. Yang paling Kakak ingat ada nggak cerita lucunya? Ini bukan cerita lucu sih Kak, tapi lebih ke berkesan menurut aku ya. Boleh. Kemarin aku baru pulang dari Bangka Belitung mewakili Muhammadiyah Palembang, itu ikut KKN nasional Kak. Jadi KKN nasional tuh kayak kita disatuin sama satu Muhammadiyah Indonesia. Nah, jadi satu kelompok itu nggak ada tuh yang sama kayak kita satu kampus, nggak ada. Itu beda-beda. Kayak aku kan di kelompok aku ada yang dari Solo, ada yang dari Jogja, ada yang dari Bangka Belitung, Bengkulu, itu banyak Kak. Nah, jadi kita ditempatin dari yang nggak kenal sama sekali, yang nggak pernah ketemu, ya mungkin 0,01% lah Kak kalau di karena beda-beda daerah karena beda daerah gitu. Itu harus ditempatin di satu daerah yang jauh dari kota. Dan di situ banyak banget sih Kak pengalaman yang aku dapat. Itu beda jurusan ya berarti? Ya, beda jurusan. Oh beda-beda. Itu perwakilannya gimana? Dipilih atau mengajukan diri gitu? Itu dites Kak kebetulan. Ada tesnya. Kegiatannya ngapain aja itu Kak? Iya KKN Kak. Ini ya pengabdian masyarakat gitu. Kalau misalnya dari regunya Kakak sendiri nih, apa aja yang dilakuin? Kalau kemarin kita ada kayak kesehatannya, di bidang kesehatannya, terus ada di bidang pendidikannya juga. Sesuai dengan jurusan masing-masing ya. Prokernya gitu. Itu paling berkesan sih ya, karena kan memang ketemu banyak teman gitu kan. Nah, ada nggak sih Kak misalnya pesan ya untuk teman-teman yang cewek nih, dia pengennya elektro tapi tahu kan ya kalau teknik itu apalagi elektro banyaknya cowok, masih ragu, ada nggak pesan-pesan yang buat teman-temannya? Pesan-pesannya semangat aja, terus jangan malu buat bertanya sama kakak tingkat gitu. Kalau nggak tahu ya tanya aja apa yang nggak kalian tahu. Terus benar-benar yang fokus kalau misalnya lagi kuliah tuh fokus benar-benar memperhatikan dosen. Terus juga jangan malu buat nanya ke dosen kalau misalnya memang nggak tahu Kak. Gitu sih menurut aku. Oke, kalau yang buat ya masih ragu Kak sama jurusan teknik elektro, jangan ragu sih karena teknik tuh banyak sebenarnya peluang pekerjaannya karena kan apalagi cewek kan emang jarang ya. Sangat-sangat dibutuhkan di dunia kita tuh. Oke, menurut Kak Regina sendiri nih peluang pekerjaan untuk teknik elektro kedepannya atau sejauh ini gimana? Menurut aku banyak banget sih Kak sebenarnya, apalagi kan aku kemarin di D3 itu ngambil telekomunikasi, di mana
dunia itu semakin maju Kak. Jadi dunia telekomunikasi itu kan semakin hari semakin maju dan kita tuh harus benar-benar mempelajari hal itu. Itu sih Kak. Nah, boleh deh di-share Kak, kira-kira kalau lulusan dari teknik elektro bisanya di lowong pekerjaan yang kayak apa gitu? Kalau untuk cowok sih kebanyakan memang Kak ya, di lapangan pasti itu. Terus juga kayak di pabrik-pabrik atau perusahaan besar itu pasti banyak banget Kak yang membutuhkan teknik engineering gitu. Apalagi yang cewek kan bisa jadi di kantornya gitu, dipekerjakan di kendali gitu atau dikontrol kalau misalnya memang nggak bisa kebanyakan cowok di lapangan gitu kan. Oke. Ini ada yang menarik Kak dari English Club. Nah sebenarnya di Palkomtek ini sendiri juga ada English Club Kak, karena kita kan selain komputer ada juga kursus bahasa Inggrisnya. Nah nanti boleh deh kita collabs ya, kita belajar bareng nih sesama English Club ya. Iya karena memang kalau misal dibilang juga karena kan bahasa Inggris memang kebutuhan di setiap jurusan juga memang butuh bahasa Inggris ya, apalagi di dunia kerja. Nah jadi kalau di Palkomtek juga kita lebih nekenin buat langsung praktek Kak ngomong bahasa Inggris, karena mungkin ada yang bisa ngomong bahasa Inggris tapi dia masih kurang percaya diri. Nah di Palkomtek lebih bangkitin rasa percaya dirinya gitu. Jadi boleh deh nanti dari 104 tuh kita belajar bareng ya. Oke, nah itu dia Kak ini Palkomtek ini, jadi podcast mimpi ini baru sekitar 2 bulan kita cari inspirasi nih sebenarnya, sharing-sharing juga dari aktivitas-aktivitas. Nah kan kalau misalnya dari kegiatan dan pengalaman Kak Regina sendiri ya, udah pernah ada pengalaman magang di Pertamina ya, itu pas kapan Kak? Itu pas waktu masih kuliah di Polsri Kak. Oh Polsri, gimana tuh merasanya? Rasanya beda banget ya. Kuliah sama pekerjaan tuh, dunia pekerjaan sama dunia pekerjaan tuh beda banget, sangat-sangat beda, bertolak belakang sih menurut aku. Yang paling beda nih, yang gini dunia kerja apa tuh Kak? Ternyata dunia pekerjaan tuh aku juga dapat cerita, banyak dapat cerita. Saingannya benar-benar yang saling nyikut, nggak kenal itu teman dekat, pokoknya saling nyikut. Kita benar-benar yang harus skill kita harus benar-benar bagus dan kalau nggak mau digantikan ya posisinya gitu. Mempertahankan diri sendiri gitu ya. Mempertahankan diri sendiri gitu sih Kak yang aku dapetin. Oke, itu di Pertamina mana sih Kak? Pertamina Prabu Muli Kak. Prabu Muli. Di situ bagian apa Kak emangnya? Kemarin seharusnya di IT Limau, Field Limau, tapi karena di IT-nya Field Limau itu kurang memadai, jadi dipindahin yang di Prabu Muli. Oh di Prabu Muli, jadi ngerantau ya. Iya. Itu kenapa bisa sampai ke situ Kak? Kebetulan ada orang tuanya temen yang kerja di sana. Oke, jadi di sana aja. Nah selama berapa lama tuh? Itu seharusnya sih kemarin tuh 3 bulan ya Kak, tapi karena Pertaminanya menjatain dan membatasi hanya 1 bulan, ya udah 1 bulan aja. 1 bulan, tapi sensasinya udah terasa gitu ya. Oke, ngapain aja Kak sehariannya kalau di sana? Kayak ngebantuin yang kerja ya, terus juga belajar di sana. Enak sih Kak, orang-orangnya pada welcome, terus juga kalian mau belajar apa nih, dikasih buku. Nah kalian dikasihin terus data-data mereka nggak yang rahasia banget gitu. Kayak kita boleh ke alat-alat kontrol mereka, lihat-lihat gitu, belajar juga gitu ya. Oke, mungkin itu aja ya Kak ya. Pengalamannya lumayan lah, sudah jadiin cerita nanti gitu kan. Nanti ada pengalaman gini magang gitu kan. Kalau di S1-nya nanti ada magangnya juga nggak? Nah kebetulan kemarin kan udah magang tuh di D3 itu, jadi 1 kali aja. 1 kali aja, berarti yang transisi ini nggak perlu lagi gitu ya. Itu cuman ada KKN aja kemarin kan. Yang belum perwakilan itu. Karena di D3 tuh nggak ada MK KKN-nya. Oke. Nah itu Kak ya, suka duka elektro ya, pengalaman juga. Nah nanti mungkin jadi inspirasi juga buat teman-teman yang cewek yang masih ragu elektro ya. Ayo bergabung.
Tenang Kak Regina masih bisa senyum, berarti aman ya. Aman. Dunia masih aman Kak. Masih bisa ya, nggak perlu curhat ke Nadif ya, Iya, di nggak TikTok perlu, ya, nggak belur perlu. ya. Oke, terima kasih ya Kak Regina Iya, cerita-ceritanya, sama-sama, Kak. inspirasinya. Jadi mungkin nanti Palkom terus jangan ragu lagi gabung sama teknik elektro ya. Oke, terima kasih Kak Regina sekali lagi sudah hadir. Nanti kita boleh deh collabs lagi ya sama English Clubnya. Nah, Palkom terus jangan lupa ya pantauin terus channel YouTube Palkom Tech Opimall. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @palkomtechopimall buat yang mau tahu kursus komputer, bahasa Inggris sama calistung. Nah, sekarang kita udah ada calistungnya Kak. Jadi kalau Kak Regina ada adik-adiknya yang masih umur mulai dari 3 tahun bisa kursus calistung, baca, tulis dan hitung. Ada bahasa Inggris dan sama bahasa Indonesianya juga ya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih semuanya. Saya Meita sebagai host bersama Kak Regina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.